Tamam. Ilmu ma'ani kan membahas tentang muqtadul hal. Nah, jadi kita harus lihat sikon kan. Dan sebenarnya setiap lafadz itu ya lafadz ketika lafadz yang punya makna pasti lafadz bermakna ya. Karena kita punya makna kemudian kita pakai wasilah perantara lafadz untuk menyampaikan makna yang di otak itu. Karena orang kan nggak bisa tahu makna yang di otak kita kalau tanpa lafadz kan. Jadi kalau di pembahasan mantik itu disebut dengan dal, madlul, kemudian bainahuma dilalah kan gitu ya. Nah, setiap makna di otak yang kita lagi pilih lafadznya itu sebenarnya dia itu antara dua pilihan. Hadaf atau dzikr. Maksudnya apa? Hadaf itu berarti tidak kita ucapkan, tapi dia tanpa diucapkan sesuai dengan halnya, sesuai dengan permintaan sikon, si mukhotob itu sudah paham tanpa kita ucapkan. Jadi kita tutupi gitu misalkan. Itu hadaf. Jadi lafadznya tidak disebutkan walaupun dia sebenarnya punya makna yang ingin disampaikan. Atau dzikr. Ya kalau dzikr disebutkan. Bisa yang karena dzikrnya maroten diulangin gitu pakai takror, atau ya karena dia memang ingin disebutkan. Jadi lafadz itu disebutkan punya suara gitu, atau punya kitabahnya, punya huruf mustamal gitu ya. Karena memang lafadz itu kan takrifnya adalah aswad mustamal ala ba'dil huruf. Jadi huruf-huruf disusun, ya kemudian itu jadilah lafadz gitu. Nah di sini dzikr. Nah yang akan kita bahas adalah kapan sih lafadz itu kita sebutkan atau enggak kita sebutkan. Dari hal apa saja gitu. Atau apa aja koset atau gorat balagi dari penyebutan atau hadaf atau dzikr ya, penyebutan atau tidak menyebutkan suatu lafadz. Pahami tentang pembahasan hadaf dzikr, sebenarnya kita mau bahas apa hari ini. Kemudian yang kedua setelah kita bahas hadaf dzikr, kita juga akan menyebutkan takdim takhir. Ini berkenaan dengan tartib yang ada di nahwu ya. Jadi urutannya misalkan kita tahu fi'il, fa'il, atau kalau misalkan mubtada khobar ya ism, mubtada sama khobar. Khobar kan bisa dari jumlah fi'liyah, bisa dari jumlah ismiyah, bisa dari khobar mufrad juga atau syibul jumlah gitu ya. Kita tahu urutan itulah pokoknya. Nah, ketika takdim berarti yang harusnya dia hakuhu takhir dia muqaddam. Kalau yang takhir berarti hakuhu muqaddam gitu ya. Dia haknya itu pada depan, tapi kita belakangkan. Ini tasawur dari apa yang mau kita bahas hari ini. Oke. Surat wadih ya Gama? Wadih saja. Wadih. Tamam. Oh ini backnya mana ya? Oh ini deh. Oh. Oke, kita langsung ke kitab ya. Sesuai dengan, jadi cuma 2 halaman aja yang Anda share tadi pagi di majmu'ah WhatsApp. Kok bukunya agak gelap ya? Syuftum ala syasyah, ini kitabnya jelas gak? Agak gelap saja. Oh gelap. Oke, tunggu sebentar. Tamam. Oke, kita akan bahas takdim wa ta'khir. Minal ma'lum annahu la yumkinun nutku bi ajza'il kalam duf'ah wahidah. Misalkan nih kita punya mubtada sama khobar. Nah itu kan ajza'ul kalamnya dari jumlah ismiyah. Mungkin nggak kita 1 detik itu langsung nutku, langsung mengucapkan mubtada dan khobar sekaligus? Kan nggak mungkin. La yumkin an nutku bi ajza'il kalam duf'ah wahidah. Jadi dalam 1 detik, dalam 1 saniyah, kita langsung nyebutin A sekali keluar mangap itu ya. Kita langsung nyebutkan mubtada dan khobar, kan nggak mungkin. Pasti ada yang muqaddam, ada yang muakhar, ada yang kita sebutkan duluan, ada yang setelahnya kan gitu. Bala budda min taqdimi ba'dil ajza' wa ta'khiril ba'd wa laysa syai' minha fi nafsihi aula bitaqdim min al-akhar li ishtiraki jami'il alfat min haitsu hiya alfat fi darajatil i'tibar fala budda li taqdimi hadza 'ala dzaka min da'in yujibuhu fa min ad-dawa'i. Nah gitu. Jadi misalnya gini kan kita tadi nggak mungkin nutku fi saniyah wahidah dalam 1 detik, dalam 1 second gitu ya. A second. Itu kita nyebutkan duf'ah wahidah langsung ajza'ul kalam semua. Fi'il, fa'il, maf'ul, atau mubtada sama khobar, apalagi nanti kalau khobarnya dia jumlah ismiyah, jumlah berbentuk jumlah gitu, nggak cuma mufrad. Nah itu kan kita perlu apa? Takdim ba'dil ajza. Kita nyebut muqaddamnya dulu, nyebut mubtada'nya dulu, baru khobar. Nyebut fi'il dulu, baru fa'il, baru maf'ul. Kan ada step-stepnya. Ada yang mau kita utarakan duluan, ada yang setelahnya kan gitu. Nah yang dibahas di sini adalah untuk apa kita, atas dasar apa gitu loh. Jadi kalau di balaghah itu kita nggak bisa langsung tiba-tiba mentakdimkan gitu, nggak. Kita harus tahu apa maksudnya. Jadi kalau kita ngomong juga harus punya maksud. Kenapa kita mengutamakan
mengatakan hal ini daripada yang lain kayak gitu kan. Makanya di sini dalam mentakdim ba'dil ajza wa ta'khiril ba'd laisa syai' minha fi nafsihi aula bitakdim minal akhar. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya, kita nggak mungkin mentakdim sesuatu atau mentakhirkan sesuatu tanpa ada sebab gitu. Karena memang makna dan lafaz itu ya semuanya mustarok ya, semuanya dalam satu mustawa, dalam satu level gitu kan. Jamil alfat min haitsu hiya alfat fi darajatil i'tibar. Karena semuanya mengandung makna. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya kita punya makna, terus kita pilih lafaz untuk menyampaikan makna itu. Nah, karena semuanya itu punya ibroh, punya makna, berarti semuanya mustarok dong, semuanya satu level. Terus gimana cara kita mentakdimkan atau mentakhirkan? Itu asalnya ya, aslinya kayak gitu kalau kita mau ngomong itu. Nah, makanya kalau kita mau mentakdimkan satu lafaz dari yang lain, itu harus ada falabudda li takdimi hada ala daka min da'in. Maka kita harus punya sebab gitu. Kenapa kita mentakdimkan ini gitu. Makanya tadi kita harus punya sebab kan kalau kita mau memilih apa yang mau diutamakan gitu. Oh ini aula minal akhor. Kenapa? Apa sebabnya gitu. Karena kalau dipikir-pikir semuanya makna yang mau kita sampaikan berarti satu level dong. Gimana cara kita mau milih lafaz mana yang ditakdimkan. Nah, cara milihnya itu harus ada faktornya dulu. Ya, dawai itu kayak asbab ya. Dawai, faktor-faktor. Oke, yang pertama, ya ada yang mau baca Raqmul Awal? Karena pagi ini agak mendung, jadi kalau pengen tahu kalian semangat apa enggak nih? Apa masih ala Firoz gitu? Coba ada yang mau baca nomor 1. Sebab atau faktor yang nomor 1. Apa itu? Atau mau dipilih nih? Ana pilih ya dari partisipannya. Ana pilih ini aja. Tadi yang masuk pertama, berarti ini yang paling rajin ya. Rosi, tafadholi ikro'i habibti. Ya Allah, Ustazah. Tapi Afwan kalau masih salah-salah. Aku tuh malu, Ustazah. Ini biar Yang teman-teman pertama pada ini. tahu kalau Rosi ini yang paling rajin. Paling belajar enggak, Ustazah. At-tasywiqu ilal mutaakhir idza kana al-mutaqaddim. Apa itu teh? Musy'iran. Musy'iran bi ghuraba. Nahu, enggak tahu bacanya. Bagaimana Ustazah? Ahlan. Ayo teman-teman. Sahihah mumtazah habibti. At-tashwiq. Oke, ada yang tahu asyauq? Syauq itu kan at-tashwiq. Jadi kayak biar kan syauq itu kan kalau anak pernah ngaji ke Syekh Muhanna ya. Mahwa syauq, asyauq itu harakatur ruh ila liqa'il mahbub. Nah, berarti di sini ada sesuatu yang ingin kita temui kan. Harakatur ruh ila liqa'il mahbub. Atau kalau di bahasa kita merindu, ya kan? Jadi maksudnya apa? Kita menantikan bertemu ke yang mutaakhir. Jadi biar orang itu kepo gitu, masih nunggu-nunggu. Kan gini nih, kayak contohnya kita baca judul-judul artikel di berita-berita yang apa, e-news gitu, berita-berita di Google. Pasti itu perkataannya tuh yang bikin kita pengen tahu isinya apa gitu. Apa yang mau disampaikan gitu kan. Jadi at-tasywiq ila mutaakhir tuh kita bikin sesuatu yang bikin orang kepo, bikin orang tahu, akhirnya orang ngeklik gitu kan, dan nunggu baca sampai terakhir gitu. Atau yang zaman sekarang deh kayak di TikTok gitu kan. Biasanya kayak dikasih bilang kayak gini, nonton sampai terakhir, yang terakhir paling seru, misalnya kayak gitu ya kan. Nah itu sebenarnya sudah tasywiq ilal mutaakhir, idakan al mutaqaddim musyiran bi ghuraba. Dia sengaja mentakdimkan lafaz yang gorib, lafaz yang aneh yang orang pengen tahu gitu loh. Jadi kayak nantikan episode selanjutnya kayak gitu-gitu loh, seakan. Jadi nantikan detik terakhir di video ini misalnya kayak gitu-gitu, atau baca sampai paragraf terakhir dari video ini gitu, atau gimana ya, paham ya? Jadi at-tasywiq itu kan asyauq harakatur ruh ila liqa'il mahbub, jadi rindu gitu kan, kita menunggu-nunggu, kita menanti-nanti sampai terakhir. Kita sengaja bilang di paragraf awal atau bilang di lafaz pertama yang muqaddam itu adalah sesuatu yang gorib, musyiran bil ghurabah, yang dirasa aneh gitu atau bikin orang kepo gitu ya. Terus baru orang itu bakal nanti-nanti sampai di bagian terakhir gitu. Contohnya apa? Walladhi harat al-bariyya fih hayawanun mustahdasun min jamad.
Nah, waktu Ana bilang walladzi harat al-bariyah fi. Nah, kalian masih kepo, emang apa sih sesuatu yang harat bariyah gitu kan. Terus jawabannya yang mutaakhir ini hayawan mustahdas min jamat. Nah, jadi walladzi kan harusnya kan ism mausul di sini. Ini tuh sebenarnya dia khobar, ya kan? Yang muqaddam ini berupa khobar muqaddam gitu. Kan harusnya dia hayawanun mustahdasun min jamat allati harat al-bariyah fi, kan gitu. Ya, jadi di sini maju jumlah silah sama ism mausulnya. Terus hayawan mustahdas min jamat dia jadi mutaakhir. Karena itu jawaban dari sesuatu yang wal alladzi harat al-bariyah. Jadi di sini masih kayak bukan apa sih sesuatu itu? Oh, itu hayawan mustahdas min jamat gitu. Ya. Jadi itu at-tasywiq ilal mutaakhir idza kana mutaqaddim musyiran bi ghurabah. Jadi ini ya caranya kita memilih mana sih yang muqaddam yang mana yang muakhir. Oh, kita tuh mentakdimnya sesuatu yang ghurabah. Biar apa? Kan kalau jawabannya udah ada di pertama, pasti orang nggak baca lagi selanjutnya. Soalnya dia udah nggak kepo lagi. Nah, biar kita bikin pembaca atau pendengar itu kepo, kita harus memajukan yang muqaddam itu yang apa? Yang ghurabah atau bikin orang ini jawabannya apa ya? Terus scroll sampai bawah baru nemu jawabannya, puas. Akhirnya dibacakan semua teks kita. Atau video yang kita bikin jadi menarik gitu. Orang jadi nonton sampai akhir, gak cuma nonton di menit pertama atau kedua gitu. Ini yang dilakukan orang zaman sekarang waktu bikin video TikTok ya. Tonton sampai akhir gitu. Misalkan ada 6 hal yang bikin orang sukses. Yang keenam yang paling cepat gitu misalnya. Gitu. Yang keenam yang paling cepat atau yang keenam yang paling mudah gitu ya. Nah, orang pasti baca nomor 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai ke 6 kan gitu. Coba kalau yang paling menarik itu di awal, udah habis itu dia udah bosan nggak baca lagi sampai akhir gitu kan. Itu triknya ya. Oke. Yang nomor 2 coba dibaca Akhuna. Ini ahi-ahi ini dong ya. Aris Fatur ya. Yang lainnya Habibti ya, yang lainnya Habibti. Yang lainnya Sayyidat ya. Baik, Sada. Naam, Iqra Rob Masani. Arab Musani. Watanjilul musarrati. Awil masaati. Nahu al-afu anka. Sadru bihil amru. Awil qasasu hukmu bihi al-qali. Hakama bihi al-qali. Ya, benar ya, hakama bihi dan saudara bihi. Kita pakai dia fi'il madhi. Tamam, mumtaz ya Aris. Oke, jadi yang kedua nih, kenapa kita mentakdimkan satu lafadz yang harusnya dia mu'akhor? Karena ta'jilul masarroh awil masa'ah. Apa itu ta'jil? Ajala yu'ajilu. Itu lawanan dari ajilah sama ajilah yang pakai hamzah. Ajilan atau ajilan gitu kan. Itu tibak ya, tibak. Maksudnya antonim. Apa artinya? Ta'jil. Mempercepat. Mendahulukan. Mendahulukan. Saya mendahulukan. Menyegerakan sudah. Dia menyegerakan, mendahulukan, mempercepat itu bisa-bisa. Yang paling enak apa bahasa Indonesianya? Mendahulukan ya. Ya mendahulukan. Jadi mempercepat ya. Masarroh dari kata surur, apa itu? Surur, sobahu surur, biasanya gitu kan. Bahagia. Iya, sesuatu yang membahagiakan atau kabar bahagia. Jadi kenapa kita mentakdimkan lafadz itu? Karena lafadz itu mengandung masarroh, lafadz itu mengandung kabar yang bahagia. Nah, jadi kita sengaja menyampaikan kabar yang bahagia dulu, baru yang lainnya, yang biasa aja, yang nggak membuat bahagia gitu loh. Atau masaah, atau kebalikannya. Ya kayak hukum kisos, bilangnya apa? Al-kisoso hakama bihil qadi. Nah, itu masaah, dia menyampaikan langsung ke yang buruk gitu. Jadi nggak mau bertele-tele gitu ya. Jadi kan harusnya kan hakama bihi al-qadi al-qasoso. Hakama al-qadi al-kisoso gitu ya. Terus saudara amru al-afwa anka kan gitu. Harusnya kan gitu. Dia al-afwa sama al-kisosnya itu di belakang. Yang masaroh contohnya yang al-afwa ya. Terus al-kisoso contohnya yang untuk yang masaah ya. Karena kisos kan sesuatu yang buruk kan, kabar buruk gitu. Ternyata hakim atau al-qadi itu menghukum dengan kisos. Nah, itu kan sesuatu yang buruk gitu. Masaah gitu ya.
Oke, contohnya nih, contoh ya. Di rumah sakit biasanya kalau ada orang operasi, pasien yang operasi, nah setelah selesai operasi pasti dokter itu kan harus ya, mereka itu wajib menyampaikan gimana sih jalannya operasi dari awal sampai akhir. Nah misalkan operasi liver, nah liver itu kan harus dijelaskan awalnya dibedah, terus apa yang terjadi. Misalkan ternyata operasinya harusnya 90 menit jadi 2 jam misalkan. Nah itu kan dokter harus jelasin apa yang terjadi, apa yang dilakukan sama si pasien itu, kan kayak gitu kan kontraknya operasi itu. Kalau kalian tahu dunia kedokteran ya. Atau yang biasanya nonton hospital playlist juga bisa. Jadi pasti dokter tuh harus gitu menyampaikan yang terjadi oleh pasien ini dari awal adalah misalkan darahnya turun, misalkan jantungnya melemah, tapi habis itu jantungnya melemah dikasih suntikan obat apa, dikasih apa yang dilakukan tindakan dokter itu harus lengkap semuanya. Nah, itu kan harusnya dijelasin dulu prosesnya dari pas awal sampai terakhir, baru apa hasilnya, ternyata pasien selamat, kayak gitu kan. Kan urutannya dia harus jelaskan dari awal masuk ruangan, prosesnya sampai akhir selamat selama 2 jam operasi contohnya. Nah, tapi biasanya dokter waktu ketemu keluarga pasien, sebelum menjelaskan semua runtutan, pasti di awal dokter bilang, alhamdulillah pasien selamat, kayak gitu kan. Nah, baru dijelaskan awalnya, misalkan darahnya sempat turun, jantungnya sempat melemah, atau apa gitu kan biasanya. Nah, itu disebut dengan yang takjil masarah tadi. Intinya pasien selamat, gitu. Itu. Atau yang takjil masaah, berarti dia emang sengaja mau mengabarkan duluan tentang suatu keburukan. Ya udah, pokoknya yang hukum dari qadhi, itu dia dapat kisos. Nah, kan kisos kan sebenarnya di akhir, kan dia maf'ul bih, isi hukumnya. Hakama al-qadhi al-kisoso. Ternyata si tersangka ini, pelaku ini, dia dihukumi hukum kisos ya. Di zaman kota lakutila atau aliyat bila atau apa gitu ya. Nah, kan awalnya kita nunggu-nunggu kabarnya kan. Nah, tapi dia maunya takjil, ditakdimkan. Al-kisos. Langsung gitu, berarti hakama bihil qadhi. Kisos adalah yang telah diambil hukum oleh qadhi. Gitu. Jadi, ditakdimkan gitu si kisos ini, kata-kata kisos ini. Atau yang tadi al-afwa, jadi menerima maaf itu kan dia suatu masaroh kan. Nah, misalkan ada orang yang salah, kemudian dia minta maaf, kemudian menunggu-nunggu apakah dia dimaafkan misalkan gitu. Al-afwa an kasudara bihil amar. Ya, jadi al-afwa an kasudara bihil amar. Jadi dia dapat kabar yang bahagia karena dia mendapatkan maaf. Gitu. Yang rokam sani tamam ya. Oke. Kita lanjut lagi. Yalla ikra'i habibti zidni sofi. Tafadhali ikra'i rab misalis dari kenapa kita mentakdimkan suatu lafaz dan mengakhirkan yang lain. Rab misalis. Coba tadi zidni sofi. Atau Aulia Wulan Sarjan. Walaupun salah ya Ustazah. Gimana? Walaupun belum benar misalnya. Oh iya, tahu. Tafadhali ikra'i. Mafis muskilah. Wa qaulul mutaqaddimu mahattul ingkari wa ta'jibi nahu aba'da tulat tajribah dulu maksudnya? Iya, tajribah. Tulat tajribah tankhod apa dia bilang di sini? Tankhodi'u bihadaz zakharuf. Oke, tamam. Jaidah Habibti. Rok musalis wa kaunul mutaqaddimi mahatul ingkari wa ta'ajjubi nahwu aba'datu li hadhihi tajribati tankhadi'u bi hadhihi zakharif. Jadi di sini banyak mudhaf ilaih ya, jangan lupa kalau majrur itu bisa bil idhofah, kan ada yang bil huruf, ada yang bitawabi gitu ya, tabaiyah. Jadi di sini tadi banyak yang majrur intinya. Nah, diingat-ingat yang majrur ya. Wa kaunul mutaqaddim. Nah, karena yang mutaqaddim itu, jadi kita kenapa mentakdimkan suatu lafaz? Sebabnya karena yang mutaqaddim ini mahatul ingkar wa ta'ajjub. Ya, karena yang mutaqaddim itu sesuatu yang menakjubkan. Ya, jadi kita takdimkan dulu. Kita kan kalau misalkan respon yang kita kaget, itu kan pasti muqaddam. Kita respon kagetnya dulu baru komen kan gitu ya. Nah, makanya di sini dia tuh nanya dulu
ingkar wa ta'ajub dulu. Aba'datu li hadhihi tajribah. Apakah dari percobaan yang panjang ini, tankhadi'u bi hadhihi zakharif, kamu tertipu dengan hal yang berkilau ini gitu ya, zuhruf gitu ya. Jadi ini ceritanya mungkin di suatu laboratorium ada 2 profesor contohnya. Terus mereka itu bikin tajribah yang panjang lebar, mau bikin alat gitu ya, suatu alat. Mereka bikin tajribah, udah di percobaan sana sini. Nah, ternyata ada perusahaan lain, ini bayangan aja ya, cerita ya, fiktif ya. Ada perusahaan lain yang nawarin bikin alat lain gitu misalkan. Bikin alat lain, nggak mau alat yang mereka bikin yang ini sesuai permintaan perusahaan itu, nanti dia dibayar lebih gede gitu misalkan, komisinya lebih gede. Terus habis itu temennya itu tertipu. Nah, temennya bilang, "Aba, ada tuh lihat di tajribah. Kita udah bikin percobaan panjang lebar, kita udah selama ini nyoba-nyoba sana sini dari alat yang kita bikin ini contohnya. Terus kamu ditawarin komisi yang lebih gede, zuhruf ini gitu misalkan ada contohnya. Terus kamu tertipu gitu aja gitu. Jadi contohnya kita kan kagetnya, "Aba, ada tuh lihat di tajribah" gitu. Kan harusnya yang ditanyakan dulu kan, "Atan khadi'u bihadhihi zakharifi ba'datu litajribati." Misalnya kayak gitu kan. Nah, harusnya kan ba'datu litajribahnya di akhir. Nah, tapi dia menekankan karena dia ingkar gitu loh. Kok kamu kayak gini aja gitu. Ingat-ingat gitu loh, kita udah punya percobaan yang selama ini udah bertahun-tahun lah gitu contohnya. Paham ya kenapa kita mentakdimkan ba'datu litajribah di sini? Paham ya, tamam. Oke. Yang belum baca lagi Rokmu Robi Ikro'i Sinta Wardah ya, Sinta Wardah. Rokmu Robi. Ya, Sinta. Enti Maya. Atau Zidni Sofi. Oke, tamam ya. Yang Rokmu Robi wanas ala umumi salbi au salbil umumi fal awwalu yakunu bitakdimi adatil umum au adatin nafyi wa nahwu. Jadi gini. Yang keempat ini kita mentakdimkan, lebih takdim mana sih? Lafadz umum itu kayak kulun, jami'un itu umum. Salab itu artinya nafi, kayak laisa, la, ma, lanya la nafiyah ya. Ma-nya juga ma nafi ya. Terus soalnya makan banyak banget kan. Terus kita ngambil di sini yang nafiah-nafiah yang salab itu. Nah, jadi kalau umumul salab dia kita mentakdimkan umum gitu. Tapi kalau salbul umum kita mentakdimkan adatun nafinya dulu. Nah, jadi beda makna loh ya. Kita mentakdimkan umum atau salab. Ya, umumul salab atau salbul umum. Bedanya kayak gini. Langsung ke contohnya ya. Jadi fal awwalu yakunu bi taqdimi adatil umum ala adatin nafyi nahwu kullu dzalika lam yakun. Lam yakok hada waladaka. Coba bandingkan sama yang kedua dulu. Yakunu bi taqdimi adatin nafyi ala adatil umum. Jadi kita takdimkan adatun nafyi dulu baru umum. Contohnya apa? Lam yakun kullu dzalika ay lam yakok al majmu. Nah, jadi kullu dzalika lam yakun itu umum musalab. Kullu dzalika lam yakun. Kalau lam yakun kullu dzalika, jadi lamnya dulu, salab dulu, dia salbul umum. Bedanya apa? Kalau kita pakai bahasa ini, kullu dzalika lam yakun, berarti apa? Lam yakok hada waladaka. Jadi dua-duanya nggak terjadi. Gitu. Misalkan ya kalian nanya, hari ini darus balagoh atau enggak? Hari ini darus kitabah atau kiroah sih? Jam 7 itu darus kitabah atau kiroah sih? Gitu. Kullu dzalika lam yakun. Nah, berarti bukan kitabah juga bukan kiroah karena jam 7 darusnya balagoh ya kan. Jadi pakainya kita takdimkan yang umum musalab karena dua-duanya nggak terjadi la hada waladaka. Nah, kalau yang kedua yang salbul umum bitakdimi adatin nafyi baru adatul umum. Contohnya lam yakun kullu dzalika. Maksudnya apa? Lam yaqo al majmu. Berarti dua-duanya nggak terjadi dalam satu waktu. Maksudnya dia nggak majmu gitu. Berarti qiraah sama kitabah tuh nggak dalam satu waktu jam 7 gitu. Fayahtamilu subutul ba'at. Bisa jadi ihtimal itu masih kemungkinan bisa jadi salah satu aja. Ya karena lam yakun kullu dzalika itu ketika keduanya dalam 1 jam 7 gitu maksudnya. Fayahtamilu nafyu kullu farad. Jadi bisa dua-duanya nggak terjadi. Maksudnya pertanyaannya gini tadi. Jam 7 itu kitabah atau qiraah sih? Nah, kalau kita pakai jawaban lam yakun kullu dzalika, kitabah sama qiraah itu nggak bersamaan di darus jam 7.
gitu. Nah, ada kemungkinan kitabah doang atau qiraah doang. Atau dua-duanya emang nggak ada gitu. Paham ya bedanya ya? Kalau jawabannya kullu dzalika lam yakun, dua-duanya bukan gitu. Bukan qiraah juga bukan kitabah karena yang jam 7 balaghah. Kalau lam yakun kullu dzalika, kitabah dan qiraah itu nggak dalam 1 jam di jam 7, nggak bersamaan. Fahimtum? Beda ya jawabannya, kullu dzalika lam yakun kullu dzalika. Terus habis itu yang nomor 5 at-tahsis ya. Tahsis sebenarnya kita di 2 minggu lalu ya, 2 pekan lalu apa ya, pertemuan masih pekan pertama kok. Itu kita bahas al-qasar kan di bab ilmu ma'ani. Nah, qasar itu kan ada yang pakai takdim wa ta'khir, masih ingat nggak? Kan qasar itu ada pakai yang an-nafyu wal istisna, terus pakai innama, pakai ataf, pakai takdim ta'khir, pakai al, kemusnad gitu-gitu kan. Nah, kan gini, salah satu cara mengqasar adalah takdim ta'khir. Arti dari qasar adalah tahsis syai' bi adatin mahsusah gitu kan. Nah, kan gini, jadi ada kaitannya nih. Di bab qasar ada salah satu caranya takdim. Di bab takdim ada salah satu maksudnya qasar, yaitu tahsis tadi. Jadi kalau kalian udah paham qasar yang kemarin, ke tahsis ini juga paham. Ma'ana qultu iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu di sini iyakanya maf'ul bih muqaddam kan dia. Maf'ul bihnya di depan. Padahal biasanya maf'ul bih kan datang setelah fi'il fa'il baru maf'ul. Dia muqaddam karena tahsis, karena kita qasarkan. Memang hanya kepadamulah kami menyembah. Ya, kalau di belakang na'buduka bisa aja setelahnya masih terus ada maf'ul bih yang lain gitu kan. Tapi kalau udah muqaddam udah dia maksur, dia mahsus gitu. Walam yadhkur likulli min at-taqdim wa ta'khir dawa'i khassa li annahu idza taqaddama ahada ruknail jumlah ta'akhkhara al-akhar fihi mutalazimani. Nah, yang kita bahas di sini adalah takdimnya aja. Ya, tidak membahas takhirnya ya, karena kita hanya butuh dawa'i atau faktor dari kenapa dia muqaddam ya. Tamam. Fahimtum?